Di dalam menjalani kehidupan ini, kita perlu berhenti sejenak untuk mengakui keterbatasan kita sebagai manusia. Hidup ini pada hakikatnya begitu rapuh, seperti napas yang bisa terhenti kapan saja. Namun, di tengah kerapuhan yang nyata itu ada sebuah misteri yang agung. Kita tetap dijaga, dibimbing, dan didekap oleh Sang Pencipta. Pengakuan akan keterbatasan ini bukanlah upaya untuk mencari-cari kelemahan atau menyerah pada keadaan. Sebaliknya, menyadari kerapuhan adalah pintu gerbang menuju kekuatan sejati. Hanya ketika kita berhenti berpura-pura menjadi maha kuat, kita bisa meruntuhkan tembok ego yang selama ini memenjara jiwa. Inilah momen untuk kembali ke setelan awal, kembali ke fitrah yang lembut, alami, dan tanpa perlawanan. Kita diajak untuk hidup secara utuh, di mana setiap kepingan diri, mulai dari raga, pikiran, hingga ruh, kembali terhubung dalam satu keselarasan yang sempurna. Kondisi inilah yang kita sebut sebagai kesadaran, sebuah kondisi di mana kita tidak lagi terpecah-pecah oleh ambisi atau ketakutan, melainkan hadir sepenuhnya di sini, saat ini, sekarang, bersandar sepenuhnya pada perlindungan Tuhan dan mengalir bersama irama alam yang murni. Ada 3 sifat dasar yang dimiliki setiap manusia, yaitu lembut, alami, dan tidak melawan. Seringkali sifat-sifat ini dianggap sebagai kelemahan, padahal dalam konteks ketahanan manusia, ketiganya adalah kekuatan yang luar biasa. Kita akan membedahnya secara singkat. Pertama, lembut. Kelembutan bukan berarti rapuh. Dalam sifat dasar manusia, kelembutan adalah bentuk empati dan keterbukaan. Seperti pohon yang kaku akan patah saat badai, sementara rumput yang lembut akan merunduk dan tetap tegak setelah badai berlalu. Sifat ini membawa kita menghadapi konflik dengan kepala dingin dan hati yang tenang. 2. Alami, tanpa topeng ego atau ekspektasi sosial yang berlebihan, menghilangkan stres akibat kepura-puraan. Saat kita selaras dengan sifat alami kita, energi kita tidak habis untuk berakting. 3. Tidak melawan. Ini bukan berarti menyerah atau pasif, melainkan bekerja bersama arus, bukan melawannya. Dalam psikologi, ini mirip dengan kondisi flow. Di sini terlihat kekuatannya, yaitu menghemat energi mental, alih-alih membuang tenaga untuk membenci kenyataan yang tidak bisa diubah. Kita fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, seperti menerima kegagalan sebagai bagian dari proses, lalu bergerak maju tanpa membawa beban dendam. Di dalam buku Teknik Embun, saya menyebutnya kembali ke aliran alami kehidupan. Sifat ini seringkali menjadi obat bagi dunia yang saat ini terasa sangat kompetitif dan keras. Memilih untuk lembut di dunia yang kasar adalah sebuah keberanian. Lalu kenapa selama ini banyak orang menganggap hidup sebagai beban yang harus terus diperjuangkan selama perjalanan hidup kita sampai dengan hari ini? Semua pengalaman terekam di dalam tubuh, bukan hanya di pikiran. Setiap emosi yang kita tekan tidak benar-benar hilang. Dia cuma menumpuk dan jadi beban di badan kita. Pada dasarnya, tubuh kita cuma ada 2 mode. Mode aman dan mode bertahan. Atau yang sering disebut survival mode. Masalahnya, banyak dari kita terjebak permanen di mode bertahan. Dalam biologi stres, tubuh punya 3 fase utama. 1. Melawan. 2. Kronis. 3.
shutdown biologis. Mari kita bongkar dengan jernih. Di sini saya menjelaskan bagaimana sistem saraf dan jiwa kita bereaksi terhadap stres ekstrim melalui gambar yang saya sebut diagram lingkar kesadaran. Siklus kejatuhan dari fitrah menuju titik nol ketika beban hidup seperti trauma, ekspektasi, dan tekanan melebihi kapasitas kita. Kita mulai meninggalkan fitrah dan turun melalui 3 level pertahanan. Level 1, melawan. Kondisi ego mencoba mengambil kendali penuh. Manusia menjadi agresif, cemas, dan berusaha keras mengendalikan segalanya. Energi sangat tinggi, namun destruktif. Orang masih bisa berjuang, tersenyum, tampak kuat, tetap produktif, walau di dalam lelah. Level 2, kronis, kondisi perlawanan tidak membuahkan hasil, sehingga tubuh mulai kelelahan. Kita tetap bekerja, tapi seperti robot, hampa, cemas yang menetap, mudah tersulut emosi, kehilangan motivasi, dan mulai muncul gejala fisik. Energi mulai terkuras habis. Jika ini berlangsung lama, akhirnya kita masuk ke level 3, shutdown biologi. Kondisi sistem pertahanan terakhir. Energi minimal hanya untuk mode bertahan hidup. Inilah yang sering orang sebut jatuh ke titik nol. Ini mekanisme biologis terakhir ketika sistem saraf sudah terlalu lama menahan beban hidup. Secara sains disebut collapse response. Itu rem darurat tubuh. Kenapa tubuh harus menjatuhkan seseorang ke titik nol? Karena mempertahankan mode siaga terus-menerus bisa merusak organ, otak, dan sistem imun. Shutdown adalah cara tubuh menurunkan energi, mematikan dorongan, menghentikan perlawanan agar tidak hancur total. Mirip ponsel yang mati sendiri saat terlalu panas. Di titik ini, orang sering merasa kosong, tidak ingin apa-apa, hidup tidak bermakna, lelah ekstrem, tidak sanggup berpikir jauh. Banyak yang menyangka ini depresi murni secara mental, padahal seringkali ini adalah keletihan sistem saraf tingkat berat. Pikiran ikut jatuh karena tubuh sudah kolaps. Yang menarik, banyak orang justru mengalami kesadaran hidup terbesar setelah titik nol. Banyak orang spiritual menyebutnya kebangkitan Kundalini. Kenapa? Karena saat perlawanan berhenti, tubuh akhirnya diam. Dan dalam diam itu, regulasi mulai pelan-pelan pulih. Bukan langsung bahagia, tapi mulai bernapas lagi. Banyak transformasi batin lahir setelah burnout berat. Bukan karena penderitaan perlu dicari, tapi karena tubuh akhirnya memaksa berhenti dari hidup yang terlalu dipaksakan. Dalam kecerdasan tubuh, titik nol bukan musuh. Ia adalah alarm biologis paling jujur. Pesannya sederhana. Kamu terlalu lama melawan hidup, bukan berarti hidup salah, tapi tubuhmu sudah kehabisan kapasitas. Pemulihan bukan lewat motivasi keras. Pemulihan terjadi lewat keamanan tubuh, kelonggaran emosi, ritme yang lembut, tidak memaksa diri pulih cepat. Saat sistem saraf kembali aman, energi hidup muncul dengan sendirinya. Singkatnya, manusia jatuh ke titik nol bukan karena gagal. Ia jatuh karena tubuh menyelamatkannya dari kehancuran. Dan justru dari titik nol itulah banyak orang akhirnya menemukan cara hidup yang lebih selaras. Bukan lebih kuat, tapi lebih manusiawi. Di titik ini, manusia benar-benar lumpuh. Namun, titik nol ini jugalah tempat penyerahan diri total. Disinilah kita menyadari kerapuhan kita dan sentuhan Sang Pencipta terasa semakin dekat. Sekarang kita masuk ke siklus pemulihan atau yang sering kita sebut
perjalanan pulang. Setelah mencapai titik nol, pemulihan tidak bisa melompat. Ia harus melewati level-level tersebut secara terbalik. Di pemulihan level 3, kita mulai merasakan kembali tubuh dan emosi. Keluar dari mati rasa, muncul keberanian untuk sekadar ada. Kemudian, pemulihan level kedua, mulai menata ulang pola pikir, melepaskan beban kronis, dan belajar berkata tidak pada hal-hal yang merusak alami diri. Pemulihan level 1 surrender, atau yang kita kenal berserah, melepaskan kebutuhan untuk melawan atau mengendalikan hidup, mengganti perlawanan dengan sikap tidak melawan. Puncaknya kembali ke fitrah. Di sini aliran alami kehidupan mulai terbentuk. Anda kembali utuh, namun dengan kebijaksanaan baru yang didapat dari perjalanan ke bawah. Makna spiritual dari siklus ini menunjukkan bahwa jatuh ke titik nol bukanlah kegagalan. Terkadang Sang Pencipta membiarkan kita jatuh sampai ke level shutdown biologi agar kita berhenti mengandalkan kekuatan ego kita dan mulai mengandalkan kekuatannya. Titik nol adalah tempat setelan awal itu ditemukan kembali. Saat kita tidak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan, ego hancur, sifat lembut, alami, dan tidak melawan menjadi satu-satunya jalan untuk selamat. Hanya botol yang kosong yang bisa diisi kembali dengan air yang baru. Sekarang masuk kita fase enlightenment. Pada fase pencerahan, disinilah kita mengalami keberadaan yang utuh. Ketika Anda kembali ke sifat alami, hal-hal seperti kedamaian, intuisi, syukur, dan rasa cukup bukanlah sesuatu yang harus kita cari atau usahakan dengan keras. Mereka muncul secara otomatis sebagai produk sampingan dari diri yang selaras. Mari kita lihat bagaimana sifat alami memicu keempat hal tersebut. Pertama, kedamaian. Kedamaian muncul karena hilangnya konflik internal. Saat Anda berhenti mencoba menjadi orang lain tidak alami, perang di dalam batin berhenti. Anda tidak lagi lelah bertarung dengan diri sendiri. Kedua, intuisi. Intuisi adalah suara dari diri sejati. Namun, intuisi sering tertutup oleh kebisingan, pikiran yang penuh dengan logika, ketakutan, atau ego. Saat Anda menjadi alami dan tenang, lembut dan tidak melawan, kebisingan itu mereda sehingga suara intuisi yang halus menjadi terdengar jelas. Ketiga, rasa syukur. Rasa syukur yang alami bukan sekadar mengucapkan terima kasih karena kewajiban. Ia muncul karena Anda menyadari keterhubungan Anda dengan segalanya. Saat Anda tidak melawan arus kehidupan, Anda mulai melihat bahwa setiap kejadian, sekecil apapun, memiliki nilai. Keempat, rasa cukup atau kelimpahan. Ini adalah puncaknya. Sifat alami manusia sebenarnya tidak mengenal kekurangan, hanya ego yang selalu merasa kurang. Rasa cukup muncul karena Anda merasa penuh dari dalam. Anda tidak lagi mengejar validasi eksternal untuk mengisi kekosongan, karena di dalam sifat alami tersebut, Anda sudah merasa utuh. Lalu, bagaimana hubungan alirannya? Jika digambarkan dalam sebuah proses sederhana, alami, Anda melepas topeng dan ego. Hening, karena tidak melawan, batin menjadi tenang. Muncul dalam keheningan itu, intuisi berbicara, kedamaian terasa, dan secara otomatis Anda merasa cukup, serta penuh syukur. Kekayaan yang paling sejati adalah rasa cukup, dan kekuatan yang paling besar adalah kelembutan. Ini adalah sebuah pencapaian spiritual yang sangat tinggi, namun sebenarnya sangat sederhana. Jadi, perjalanan spiritual atau pendewasaan yang sesungguhnya bukanlah tentang menjadi sesuatu yang baru, melainkan proses pulang atau mengingat kembali
apa yang sudah kita bawa sejak lahir. Kita tidak sedang belajar menjadi lembut atau alami, kita sedang belajar melepaskan segala hal yang menghalangi sifat tersebut. Dan pada akhirnya, barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Kita bisa mengenal Tuhan dengan cara membaca tanda-tanda kebesarannya melalui tubuh biologis ini, karena di sanalah keajaiban berlangsung setiap detiknya. Tapi akhirnya